bisa dibilang baru ya, apalagi semenjak adanya digital media ini, sosial media tuh sangat-sangat digandrungi banyak orang. Jadi otomatis banyak juga lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Contohnya itu tadi content creator. Menurut aku oke sih selagi kita masih berada di jalur yang tepat, selagi kita masih memberikan apa yang kita bagikan kepada publik itu bermanfaat dan mengedukasi. Lebih kayak ketulisan. Hah? Soalnya jalur dia yang habis dapat medali. Om Surya Saputra, Om Surya. Oke, sebentar dong. Masih ada loh anak belakang lain. Ada satu. Siapa yang belum saya panggil? Siapa yang belum saya panggil tadi? Kalau produser ada pemain. Ayo dong. Ya, take a picture dulu ya. Take a picture ini kan nama tagar juga Sinemar, tagar nama pemain. Kita speech dulu. Mewakili pemain ada Bang Bucek selaku pemeran utama Pak Guru. Tepuk tangan dong. Ini kira-kira pemeran Pak Guru dulu kalau sekolah sering Bangga banget. mikrofon. Dua daerah itu. Mikrofon di dalam punya. Karena mikrofonnya sedang diusahakan penggantinya ya, oke? Satu, one step forward. Silakan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di sini hari ini untuk premier film Belum Ada Judul karya Arya Kusuma Dewa. Bangga banget. Mungkin mau menambahkan, ini cerita tentang guru, yang mana sekarang guru itu amat sangat kurang dihargai. Bahkan ada yang gajinya 50.000 seminggu untuk ngajar SD sampai SMA. Tulis di capture kalian institusi terkait. Diluncurkan tahun 1981. Kalian belum lahir. Mungkin orang tua kalian belum bertemu. Tapi lagunya dikenang sampai sekarang dan menjadi trademark ya. Bang Iwan, sedikit pesan untuk Bapak dan Ibu Guru. Iya, wah, Mega. Siap. Belum ada judul. Dari dulu nggak ketemu judulnya. Iya, udah sampai di launching belum ketemu judulnya. Kalau udah ketemu kabarin, nontonnya makanya berkali-kali. Siapa tahu nonton yang keempat atau kelima kali sudah ada judulnya. Itu kita kasih ini. Oke. Chatnya. Awal mau minum. Oke. Minum. Ya. Dah. Oke. Oke, Kak Jinan, tanggapan ini tentang maraknya influencer di Indonesia. Sekarang kan banyak banget influencer muda. Iya. Seperti apa? Menurut aku itu suatu hal yang bisa dibilang baru ya, apalagi semenjak adanya digital media ini, sosial media tuh sangat-sangat digandrungi banyak orang. Jadi otomatis banyak juga lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Contohnya itu tadi content creator. Menurut aku oke sih selagi kita masih berada di jalur yang tepat, selagi kita masih memberikan apa yang kita bagikan kepada publik itu bermanfaat dan mengedukasi. Tapi juga banyak juga kejadian ya kayak oknum-oknum konten kreator yang memanfaatkan situasi ini buat dapat gratisan, kayak misalnya dia mau tukeran apa yang dia beli dengan konten gitu. Iya sih, aku sempat beberapa kali emang pernah dengar hal-hal kayak gitu. Menurut aku sebenarnya balik lagi sih, kita kalau emang pengen menjadi seorang content creator
kita harus punya tujuan itu tadi, bisa menghibur, bisa mengedukasi, bisa memberikan hal-hal positif kepada orang yang follow kita ibaratnya ya. Jadi harus tahu value kita dulu nih, baru kita bisa, baru orang juga pasti paham lah akan apa ya, endorse itu ibaratnya ya, endorse gitu. Jadi kalau kita punya value dalam konten kita, endorse itu pasti juga bakalan ngikut sendiri lah gitu. Kasihan sama penjualnya nggak sih, atau simbiosis mutualisme karena penjualnya dapat promo juga gitu kan? Jujur sejujurnya sebenarnya nggak boleh gitu sih, karena kecuali di awal ada kayak proposal dulu, kayak misalnya boleh nggak aku ngontenin misalnya jualan kamu nih tapi aku dapat barter ya gitu. Kalau ada persetujuan antara si content creator dan penjualnya, itu bisa dijadikan itu bisa boleh ya kayak gitu karena ada persetujuan di awal. Tapi kalau misalnya tiba-tiba one sided ya, tiba-tiba keputusan sendiri kan, itu menurut aku kasihan ya, merugikan penjual sih kalau menurut aku. Jadi emang balik lagi, kita harus tahu value kita sendiri, apa yang kita share ke followers kita supaya kita punya value gitu. Kayak terakhir, kalau misalnya kamu sendiri yang punya toko atau restoran nih, menanggapi hal ini, ke masalah ini gimana mungkin? Aku mungkin bakalan itu tadi sih, aku bakalan menerima proposal dari content creator tersebut ya. Kalau misalnya mereka menawarkan kayak dari awal gitu, aku pasti bakalan ngasih kok gitu sih kalau aku paling. Oke. Mas, turun ini. Apa? HP-nya? Iya. Oke. Oke, Kak, tanggapannya tentang ibu-ibu yang lupa matiin dan cabut kunci motor nih, itu motornya malah diambil gitu. Ya lebih hati-hati lagi aja sih. Cuma emang perbedaannya mungkinnya ada juga orang-orang di Jepang yang emang kalau ketinggalan koper, kalau apa emang lebih aman gitu. Di sini mungkin karena emang kondisinya kita belum aman gitu secara masyarakatnya juga. Jadi mungkin kita lebih hati-hati lagi gitu. Ya, tapi kalau kamu pribadi pernah nggak sih lupa nyangkut kunci motor? Pernah, kebetulan Mas, kebetulan saya waktu itu baru beli motor ya. Terus saya masih SMA kalau nggak salah. Saya baru beli Vespa, syuting pertama tuh, syuting series pertama. Terus saya parkir di rel kereta, di stasiun kereta. Abis itu aku pergi ke IV Tamrin belajar lagi les bahasa Prancis. Terus aku waktu nyampe sana mau pulang, teman aku tiba-tiba nelfon, gue jemput, kita makan. Oke, tapi gue ninggalin motor nih di stasiun deket rumah gue. Ya udah ambil dulu. Waktu aku nyari-nyari kuncinya nggak ada, ketinggalan, panik banget. Terus alhamdulillah motornya masih di situ, kuncinya diamanin sama security gitu. Ya, tapi dari kejadian ini kamu bisa simpulin nggak sih kalau kejadian itu terjadi bukan hanya karena ada niat gitu, tapi karena ada kesempatan, karena itu kan kesempatannya terbuka banget tuh buat motornya diambil karena kan posisinya nyala. Iya, kesempatannya terbuka banget ya karena motornya nyala. Mungkin ya lebih hati-hati lagi aja sih buat saya juga, soalnya kan saya juga pernah ketinggalan. Habis itu saya lebih hati-hati lagi gitu. Gitu sih. Udah. Tahun ini juga diluncurkan. Terima kasih Mbak Melty. Selamat malam yang di sini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada semua tim Cinemat. Ada Adri di situ, Haikal, ada Ferdi, Runa, dan semua tim yang hadir di sini. Dan cerita tentang Tepuk tangan untuk Pak David. Boleh ada satu kursi lagi untuk Pak Irfan, Associate Producer. Boleh yang rendah aja kali gitu kan? Ya. Boleh di sebelah Mas ya, putra dari Mas Arya, sutradara kita diwakilkan, dan Mas Irfan juga sebenarnya editor di film ini. Jadi saya pikir adik kakak dengan Bang Uceng. Tentunya Jakarta kita yang kita pilih terakhir, mudah-mudahan hari keempat nanti sudah ada judulnya. Diskriminasi Senin dan lain. Saja sekali terima kasih atas perhatian Anda semua. Terima kasih Pak Haji, Bang Deddy.
Ada Bang Zairin, ini adalah produser, pengen tahu. Halo semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. Makasih juga udah menyaksikan premiere filmnya tadi. Gimana, pada suka kan? Semoga suka ya. Halo semuanya, aku Jinan Safa, berperan sebagai Tiara. Kalau menurut aku, film Belum Ada Judul ini banyak banget pesannya, seperti yang sebelum-sebelumnya udah disampaikan. Yang paling penting sih itu dari karakter aku, karakter Tiara sebagai seseorang yang punya apa ya, masa, ibaratnya punya followers banyak, itu bisa harus lebih bijak lagi gitu. Kemudian